kegagalannya macam-macam. Jadi di setiap startup yang saya bangun kegagalannya mungkin berbeda-beda. Tapi kesalahan yang mungkin berulang ya, Pak ya, yang berulang, yang baru baru saya sadarin tuh justru sekitar 2-3 tahun belakangan belakangan ini. Itu karena saya terlalu jadi Superman. Terlalu berusaha menjadi seorang Superman di sebuah bisnis. Anyway guys, hari ini kita akan ngobrol santai ya dengan Pak Dennis Chandra. Saya sambil benerin ini ya posisi kameranya supaya nggak miring gitu ya. Kalau miring teman-teman lihatnya gini bisa tengeng juga. Saya juga bisa tengeng gitu ya. Tengeng itu bahasa Indonesia apa ya? Keselio gitu kali ya lehernya gitu ya. Oke, nah anyway guys, hari ini kita akan ngobrol dengan Pak Dennis Chandra ya. Teman-teman yang sering liatin The Ngobis, kalian pasti tahu kita setiap hari Senin ya. Always setiap Senin kita live ya dengan narasumber-narasumber yang luar biasa. Dan kita selalu ambilnya adalah praktisi, bukan praktisi ya. Maksudnya ya praktisi bener ya. Berarti orang yang memang mereka melakukan bisnisnya. He doing the business or she doing the business ya. Jadi kita selalu undang orang-orang yang memang expert. Bukan expertnya, tapi orang-orang yang praktikal, orang-orang yang melakukan bisnisnya dan mereka bisa sharing apa yang mereka lakukan bukan secara teori guys, ya, tapi secara praktek. Ya, dan hari ini teman-teman ini belajar ya. Hari ini kita akan ngobrol soal food ya, di teman-teman yang anyway yang teman-teman mungkin pengen mulai berbisnis food ya, pengen mulai berbisnis makanan, mungkin pengen mulai apa sih aku harus mulai dari mana sih untuk aku memulai sebuah bisnis terutama untuk food ya. Karena kali ini kita akan ngobrol soal food industry. Nah, teman-teman cocok hari ini liatin aja kita punya live, kita punya acara The Ngobis ini dari awal sampai akhir ya. Dan teman-teman pasti belajar banyak hal ya. Saya sebagai moderator, saya sebagai tukang tanya gitu ya. Kalau teman-teman liatin saya waktu di acara The Ngobis pasti tahu saya seneng tanya aja gitu ya. Ini saya tanya ke narasumber dan meskipun saya juga sudah mendalami, kebetulan saya juga punya bisnis di bidang food ya. Tapi anyway ketika kita ngobrol dengan narasumber itu insight-nya luar biasa guys. Karena setiap orang yakin dan percaya gini. Anda punya bisnis nih ya, Anda punya bisnis ya. Anda punya misalnya, misalnya Anda punya bisnis let's say sama-sama restoran gitu ya misal. Atau Anda punya bisnis retail, oke? Tapi yakin dan percaya bisnis itu unik guys. Ya, bisnis itu kayak manusia ya. Pertanyaan saya gini deh paling gampang. Teman-teman misalnya punya ini ya, misalnya Anda dengan saudara Anda gitu ya. Sama-sama kan Anda punya kepala, Anda punya mata 2, Anda punya hidung 1, Anda punya mulut 1, Anda punya tangan dan sebagainya. Actually guys, mirip guys. Ya, satu orang dengan orang lain ya mirip gitu ya. Mungkin yang beda warna kulitnya, rambutnya, wajahnya ganteng atau enggak ganteng gitu mungkin gitu ya. Atau cantik enggak cantik gitu ya. Bedanya cuma itu aja. Tapi actually secara fungsi itu sama. Tapi yakin dan percaya guys, setiap orang pasti unik. Nggak mungkin orang dengan orang yang lain meskipun mukanya mirip guys saudara. Itu nggak mungkin sama. Nggak. Sama dengan bisnis. Jadi kalau bisnis itu juga nggak mungkin Anda itu bisa pasti sama gitu. Anda punya bisnis misalnya Anda punya bisnis makanan, restoran dengan restoran yang lain sama, nggak mungkin. Treatmentnya beda, masalahnya beda, kasusnya beda gitu ya, orangnya beda, berkatnya juga beda. Ya. Jadi ini yang menarik guys ya. Kita perlu belajar dengan orang-orang yang lain dan kenapa kami The Consulting kita selalu mengadakan acara The Ngobis karena kami ingin menyajikan kepada teman-teman bagaimana sih teman-teman bisa belajar satu hal yang baru dari kacamata seorang pengusaha dan itu adalah benar-benar adalah sebuah praktek bukan hanya teori semata. Jadi teman-teman bisa ngerti ternyata gini nih caranya, ternyata gitu nih caranya ya. Jadi teman-teman biar bisa ngerti gitu ya, kurang lebih gitu guys ya. Sekarang akan saya invite guys ya semua pada doa ya, semoga hari ini live-nya lancar. Tidak ada kendala dan linknya dengan lancar sampai akhir. Ya, oke. Halo, Pak Dennis. Thank you for having me, Pak. Thank you so much, Pak, for accept our invitation, Pak. Ini thank you so much nih. Senang nih ketemu sama Pak Dennis hari ini. Lagi di rumah apa sudah? Lagi di rumah apa sudah di kantor, Pak Dennis? Udah sampai rumah sih, sekitar sejam lalu lah. Wah, pas. Senang. Berarti sudah pulang rumah dan sehat ya, Pak Dennis? Sehat, Pak. Puji Tuhan, Pak, sehat semua. Ya, Pak Dennis gimana? Sehat juga, Pak Dennis ya? Puji Tuhan, sehat juga semua, aman semua. Ini kondisi di Jakarta, Pak Dennis ya, berarti ya? Atau di kota lain?
Iya, Pak Deddy ada di mana? Saya di Surabaya kebetulan, Pak. Oh, Pak Deddy Iya. Surabaya. Waduh, udah lama nggak main ke sini. Kalau ke Surabaya Kalau ke kontak-kontak Surabaya nih, Pak. masih Kalau ke Surabaya. kita makan lah. Siap. Rawan setan, Pak, rawan setan. Kalau setan ya. Nanti kalau ke Surabaya tak jadi kuliner, Pak. Banyak makanan enak. Saya kalau ke Jakarta ini beberapa saat kadang-kadang sebulan sekali, kadang sebulan 2 kali ke Jakarta. Oke. Cuma yang kemarin Berkabar, Pak. Kalau main ke Jakarta. pasti, Pak. Siap. Nanti mampir ke tempat-tempat nanti kalau ke Jakarta. Terima kasih banyak. Oke, siap-siap. Oke, Pak Denis, ini kali ini kita pengen sharing-sharing, Pak. Jadi kalau mungkin seperti yang kita lakukan biasanya setiap malam Senin ya, sering kali kita ngundang narasumber dari praktisi seperti Pak Denis ya, Pak ya. Tujuannya supaya juga teman-teman audiens dari acara The Ngopis ini, Pak, bisa mendapatkan insight gitu ya. Tidak hanya dari kalau kita ngomong di seminar kan taunya teorinya, Pak. Oh, gini gitu ya. Tapi kadang-kadang prakteknya kan berbeda. Nah, gitu. Nah, ini kita pengen dengar dari seorang yang pakar yang sudah melakukan sendiri gitu ya, Pak ya. Bisnisnya, doing the business, dan kita pengen dengar ceritanya sih, Pak, dari Pak Denis bisa mulai awalnya seperti apa, kisah hidupnya seperti apa, sampai jatuh bangunnya, sampai seperti sekarang. Nah, itu seperti apa? Boleh ya, Pak ya? Hari ini kita pengen ngulik-ngulik lebih lanjut ya, Pak ya? Pak. Boleh. Ini kita ngobrol-ngobrol santai aja, Pak. Cerita gitu. Siap. Oke, mungkin dimulai dari kisah hidupnya Pak Denis dulu nih, Pak. Penasaran nih. Pengen tahu nih, Pak. Gimana sih, Pak, kisahnya Bapak sampai seperti sekarang, Pak? Mungkin saya perkenalan diri dulu kali, Siap, Pak. Pak. Siap. Iya, nama saya Denis Chandra. Saya selaku founder dan CEO dari Food Story Group saat ini. Cuman mungkin bergelut di tech startup, di dunia tech startup itu udah sekitar 12 tahun, dari tahun 2010, Pak, sebenarnya. Dari 2010. Nah, itu total mungkin sudah membangun 6 startup sebelumnya. Keren. Tapi gagal semua, Pak. Oke. Gagal semua, Pak. Oke. 6-6-nya gagal semua, Pak ya. Gagal semua, tapi ya dari 6, 5 gagal, 1 ya berhasil kita jual. Nah, cuman ini saya mulai start over lagi di 2021 dengan Food Story Group. Kita mulai lagi ya, kita mulai another business lagi. Jadi mungkin itu bukan jatuh bangun, Pak, tapi jatuh baru bangun, Pak. Oke. Nice. Oke, Pak. Oke. Bukan jatuh bangun, tapi jatuh baru bangun lagi, Pak, gitu. Nah, mungkin ceritanya di awal itu saya mulai sebenarnya suka jualan dari mulai SMP, Pak Deddy. Jadi SMP itu saya ingat saya waktu itu zamannya masih gelang karet yang warna-warni itu, kalau Bapak ingat. Nah, zaman dulu SMP saya bawa ke sekolah, beli di pasar gitu ya, banyak yang jual di pasar murah. Terus habis itu saya jual harganya mungkin 5 kali lipat di sekolah. Karena mungkin itu lagi tren, teman-teman banyak yang beli. Tapi karena di sekolah itu ada peraturan tidak boleh jualan di dalam sekolahan. Jadi saya sempat kena tegur sama guru, Pak. Waktu itu. Nah, sampai akhirnya jiwa usaha itu mungkin berlanjut sampai SMA, lalu sampai ke kuliah. Nah, pada masuk kuliah, itu tahun kedua menjelang ketiga 2010, saya masuk 2008 waktu itu di Parahyangan di Bandung. 2008 masuk, 2010 itu papa saya bangkrut. Jadi waktu itu saya harus, karena merantau dari Jakarta ke Bandung walaupun dekat, tapi kan ngekos di sana. Saya ngekos, harus bayar kos sendiri, harus bayar kuliah sendiri. Pada saat itu harus biaya hidup hari-hari juga sendiri gitu, Pak ya. Nah, jadi akhirnya saya memutuskan kerja 5-6 pekerjaan berbeda, Pak Deddy, waktu itu. Nah, hari-hari biasa itu saya jualan tepung kue, ditemenin sama istri saya sekarang. Jadi istri saya tuh nemenin saya dari 2010. Masih belum jadi istri. Keren. Kita naik angkut setiap jam, dulu belum ada Grab, Gojek gitu-gitu belum ada, Uber belum ada. Jadi waktu itu kita tiap hari itu saya ke kelas bawa dus-dusan tepung kue instan. Itu kita distribusi setelah pulang kuliah. Itu istri saya nemenin naik angkot ke toko-toko bahan kue
di Bandung. Nah, lalu saya jualan pancake juga di dekat kampus, ikut bazar-bazar kampus segala macam, karena tiap bulan tuh ada acara bazar ya kalau di sekolah. Acara pokoknya event musik ada bazar makanannya, event pendidikan ada bazar makanannya juga gitu kan. Jadi selalu buka di situ sebagai tenan gitu ya. Nah, itu mungkin jatuh cinta pertama yang saya sama F&B. Nanti mungkin nyambung ke yang food story di depannya. Lalu di weekend itu saya nyanyi di kafe dulu. Wow, keren Pak. Untuk dapat tambah. Multi talented ya Pak ya. Aduh, mau nggak mau Pak, kepepet. Nice. Kepepet dulu. Jadi waktu itu saking butuhnya duit, jadi apapun dikerjain gitu ya. Nah, cuman mungkin yang nyantol sampai sekarang mungkin cikal bakalnya itu adalah si jualan pancake itu Pak. Mungkin itu pertama kalinya saya jatuh cinta sama usaha makanan gitu ya. Nah, tapi itu disimpan dalam hati. Baru kesampaian lagi tuh 2021 akhirnya, karena selama 2010 sampai 2020 itu justru banyaknya berkaitan sama teknologi. Startup lah orang-orang kalau bahasanya ya. Lalu setelah itu saya sempat kerja sama orang di perusahaan Korea. Lalu saya pernah bekerja di Rocket Internet, kalau Pak Deddy. Yes. Rocket Internet tuh grup raksasa dari Jerman yang bikin Lazada, Zalora, Panda dan lain-lain, ratusan company seluruh dunia. Itu di situ tempat saya belajar banyak sebenarnya. Jadi setelah gagal, baru satu yang berhasil. Saya coba mundurin ego, turunin ego untuk belajar lagi di Rocket Internet. Waktu itu kebetulan dapat opportunity di sana. Di situ saya baru belajar betul bagaimana sebenarnya membangun sebuah startup dari nol sampai meroket gitu ya. Itu step by stepnya seperti apa gitu. Jadi saya belajar sama senior saya. Mungkin banyak kan orang-orang luar, jadi mereka punya exposure yang lebih jauh dibandingkan kita di Indonesia gitu Pak. Jadi perlu banget brainstorm sama mereka, belajar sama mereka, tukar pikiran sama mereka, lihat cara mereka bekerja, etos kerjanya seperti apa. Di situ akhirnya saya memberanikan diri lagi untuk membuat startup berikutnya, itu waktu itu yang kelima, yaitu Hello Beauty waktu itu. Hello Beauty itu kita membuat aplikasi di bidang kecantikan Pak, untuk bikin layanan pemesanan jasa kecantikan secara online gitu Pak. Nah, cuman lagi-lagi kena pandemi Pak. Pandemi, orang nikah depending semua, ya kan, jadwal pernikahan. Lalu graduation semuanya online. Padahal itu market kita paling besar adalah pada saat orang menikah dan orang graduation, orang pesta. Nah, orang manggil hairstylist, nail artist, makeup artist datang ke rumah gitu Pak. Nah, tapi di situ ya mau nggak mau berserah lah ya sama Tuhan di kondisi COVID gitu ya. Kita udah bangun dari 2016 Hello Beauty tersebut, mendapatkan investasi yang cukup lumayan, terus kita juga profitable juga, kita banyak bekerja sama dengan salon, spa dan lain-lain. Tapi pada saat itu semua kena imbas. Vendor-vendor kita semua pada nggak bisa hidup Pak pada saat COVID ya kan. Jadi waktu itu akhirnya sampai saat ini sebenarnya masih jalan, cuman saya sudah nggak terlibat di dalamnya karena saya harus menyadari diri sebenarnya goal saya ini tetap sama dari dulu, dari muda, dari SMA sampai sekarang goal saya tetap sama, cuman mungkin kendaraan yang berbeda. Nah, kendaraannya yang saya harus cari lagi gitu ya, karena mungkin kendaraan ini belum bisa sampai ke tujuan saya gitu kan. Jadi saya coba turunin ego lagi untuk start over lagi, mulai dari nol lagi. Kebetulan Tuhan pertemukan saya sama partner-partner saya yang sekarang ada Charles, ada Putra gitu Pak. Jadi mereka yang bantu saya untuk membangun si Food Story Group ini sekarang. Jadi ini startup project terbaru saya lah. Jadi kita baru 1,5 tahun lah. Mohon doanya, mohon dukungannya dari Pak Deddy. Siap Pak. Top. Perlu belajar banyak sama Pak Deddy ini. Sama Pak, sama-sama belajar Pak. Sama belajar. Nice.
Iya, kurang lebih singkatnya gitu sih Pak. Jadi ya mungkin belajar dari kesalahan-kesalahan sebelumnya lah ya Pak. Oke. Interesting Pak. Ini saya dengar Bapak ceritanya, ini kan banyak orang kalau cerita itu kan banyaknya yang suksesnya gitu Pak ya. Tapi Bapak enggak shy gitu ya Bapak dengan Bapak dengan apa PD-nya Bapak menyatakan bahwa 6-6-nya banyak yang gagal gitu ya. Malah bukan banyak yang berhasil. Nah, ini malah kita pengen belajar Pak. Betul. Anyway kan kalau kita belajar sekarang ini kan industri startup ini salah satu yang digandrungin oleh anak-anak muda Pak. Jadi ya Pak, mereka merasa oke, aku buat startup lah, aku gampang. Bahkan di YouTube saya kalau teman-teman itu suka ceritanya gimana sih caranya cari investor dan kawan-kawan gitu ya. And then mereka nggak tahu tuh bahwa buat startup itu nggak semudah membalikkan telapak tangan gitu ya Pak. Banyak hal yang dipikirin. Nah, pengen tanya Pak dengan lebih lanjut ke Bapak gitu ya. Dari 6 bisnis startup yang Bapak bangun dan 5-nya gagal. Ya. Apa sih Pak kesalahan yang terjadi Pak ketika Pak membangun 5 bisnis yang lainnya akhirnya nggak bisa dijual ya Pak? Boleh nggak Pak kalau sharing Pak? Oke. Boleh banget. Saya open banget sih untuk cerita. Siap, thank you Pak. Kegagalannya macam-macam. Jadi di setiap startup yang saya bangun kegagalannya mungkin berbeda-beda. Tapi kesalahan yang mungkin berulang ya, Pak ya, yang berulang, yang baru saya sadarin tuh justru sekitar 2-3 tahun belakangan ini itu karena saya terlalu jadi Superman. Terlalu berusaha menjadi seorang Superman di sebuah bisnis. Jadi pada saat itu kita sama-sama tahu startup itu kental dan erat hubungannya sama pertumbuhan yang cepat, growth, fast growth. Agree. Jadi sebagai seorang startup founder itu kita dihadapkan dengan 2 spesies yang berbeda. Kita mesti juggling at the same time itu 2 spesies yang berbeda. Spesies pertama adalah business operations, itu pasti, yaitu fundamental apa ya. Yang kedua, kita tidak bisa lepas sama yang namanya capital market game-nya Pak. Karena kan startup ini kita mesti membangun valuasi perusahaan, kita mesti cari bensin untuk perusahaannya. Karena kan banyak kita tahu untuk membuahkan pertumbuhan yang cepat, pertumbuhan yang signifikan, kita butuh bahan bakar, betul. Nah, makanya kalau kita lihat dan itu nggak aneh di dunia, rata-rata startup rapornya merah semua, betul ya Pak? Termasuk yang baru masuk ya Pak ya? Yang baru. Betul, teman-teman yang baru senior kita yang baru IPO itu kan udah kelihatan semua buku Pak. Itu pun masih merah karena untuk mendapatkan pertumbuhan tersebut kita memang mesti bakar gitu Pak, ada sesuatu yang dibakar, tapi bakarnya masih in a sense secara unit ekonomis juga masih harus masuk akal Pak. Nah, jadi di situ kita harus juggling di waktu yang sama dengan 2 spesies yang berbeda, business operations dan capital market. Nah, kesalahan saya adalah ketika saya lagi fokus ke business operations, nggak ada yang fundraising, Pak. Nggak ada yang bangun hubungan sama investor. Bangun hubungan sama investor itu kan bukan berarti kita ketemu sekali dia langsung mau kasih kita duit. Agree. Tapi itu sebuah hubungan yang terjalin bisa hitungan bulan, bahkan hitungan tahun. Mungkin kalau saya cerita sedikit, Food Story Group saat ini 3 dari investor kita saat ini itu hubungannya mungkin udah lebih dari 6 tahun. 5-6 tahun. Nice. Bahkan ada satu direktur perbankan yang invest di kita juga, salah satu investor kita. Itu hubungannya dari saya 2011, Pak. 2011, Pak. Wih. 11 tahun tuh berarti ya. Keren. Iya, saat belum ada apa-apanya gitu. Jadi waktu itu dia masih lihat saya mahasiswa zaman dulu gitu. Nice. Tapi itu hubungan yang dibangun karena menurut saya cari investor itu bukan kayak cari orang yang punya duit doang, tapi it's a long run gitu Pak. Karena kayak kita cari istri gitu Pak ya, ibaratnya. Kalau saya menganggapnya seperti itu ya. Saya nggak tahu kalau teman-teman yang lain mungkin punya anggapan yang berbeda, tapi buat saya investor itu kayak partner hidup kita, kayak istri saya gitu. Makanya
kebetulan saya orangnya suka jalin hubungan jangka panjang sama orang, makanya dari 6 startup yang sebelumnya saya bangun, itu 6-6-nya co-founder saya sama Pak, 12 tahun dia ikut saya, jadi saya jatuh masih ikut saya, jadi kayaknya yang bodoh dia kali Pak. Ikut saya mulu gitu. Udah tahu saya gagal mulu masih ikut, gitu ya. Oke. Iya, jadi itu dia. Tapi sekarang partner saya itu juga luar biasa ya, sukses gitu ya. Di industri yang berbeda gitu, industri blockchain lah gitu ngomongnya. Nah, lalu kesalahan utama sih itu. Jadi pada saat saya lagi fokus business operations, nggak ada yang fundraising ke investor, nggak ada yang jalin hubungan sama investor. Tapi pada saat saya lagi roadshow, lagi roadshow fundraising di Singapura, di Thailand segala macam, mungkin bisa habisin waktu berminggu-minggu, sebulan 2 bulan, nggak ada yang ngurusin business operations Pak. Oke, nice. Ngerti, nangkep. Jadi itu saya berusaha jadi Superman tapi nggak bisa, karena saya bukan amuba yang bisa belah diri gitu kan. Jadi kesalahan saya yang utama sebelumnya itu adalah di situ ya. Itu yang saya pelajarin. Makanya pas di Food Story Group ini dari awal kita bikin very clear dengan 2 partner saya yang lain. Dimana fokus saya adalah investor relations. Saya yang maintain capital market game-nya. Tapi sementara untuk F&B, strateginya, operationsnya dan lain-lain, itu partner saya yang memang punya capability jauh lebih besar daripada saya di bidang itu. Jadi mungkin seperti Avengers, kita nggak bisa suruh Iron Man keluarin jaring untuk manjat gedung, tapi kita punya Spider-Man di situ yang bisa manjat gedung gitu Pak. Kita punya Iron Man yang bisa jago di teknologinya. Jadi mungkin itu in a sense yang saya pelajarin untuk membangun si Food Story Group ini lebih baik lah dari sebelum-sebelumnya. Oke. Nice story Pak. Jadi Bapak ini ceritanya dari 6 tadi itu memang karena banyaknya handle sebagai Superman ya Pak ya. Menjadi Superman yang akhirnya berusaha cari investor, bangun hubungan, balik lagi ke belakang lagi, ngurusin operasional, maju mundur, akhirnya itu yang membuat lambat gitu ya Pak ya, untuk bekerja. Betul. Dan ternyata saya baru sadarin sekitar 3 tahun dulu bahwa fundraising itu is a full time job. Oke. Nggak bisa disambil-sambilin gitu jadinya. Oke. Menarik Pak. Ini Bapak sempat ceritain ya, karena teman-teman juga pasti pengen tahu nih. Waktu mereka financing dipikir gampang gitu ya. Tapi Bapak ngomong tadi ada full time job. How you describe about that? Maksudnya gimana tuh ceritanya kok bisa ngomong full time job Pak? Iya, kayak mungkin berkaca sama yang tadi saya ngomong juga, di mana itu jalin hubungan jangka panjang sama investor. Kita ketemu investor orang yang tepat sama kayak kita nyari istri. Kita kebetulan tipe saya adalah bukan tipe yang ketok pintu. Saya nggak gitu serak untuk ketok pintu investor, karena ketika kita ketok pintu investor, level playing field-nya udah berbeda. Kita ibaratnya kayak ngejar duit. Gitu, Bapak yang butuh gitu saya gitu ya. Betul, seakan-akan kayak kita yang butuh. Padahal kita bicara saat ini siapa sih investor para startup? Ada angel investor, ada venture capital, itu yang paling banyak mungkin. Venture capital kan secara kodrat justru yang butuh startup untuk muterin duitnya. Yes, agree. Justru bisnis mereka adalah untuk muterin duit dia di startup main bisnis. Tapi mungkin 90% startup founder, even di dunia, masih beranggapan yang keterbalikannya Pak. Mereka yang butuh kan. Seakan-akan mereka yang butuh duit, atau melihat venture capital atau investor adalah seperti dewa turun dari langit bawa duit. Padahal harusnya sebaliknya, di mana kita sama-sama harus sinergi. Di situ makanya saya lebih suka jalin hubungan sama investor itu melalui pihak ketiga, atau ada sambungannya lah. Mungkin misalnya mutual friends. Kita kenal sama seseorang, teman saya ternyata kenal sama someone yang mungkin dia kerja di venture capital, atau dia seorang investor. Nah, kita minta
dikenalkannya lewat jembatan. Karena di situ ketika ada jembatannya, level playing field itu jadi sama, Pak. Kita ngobrol jadi enak. Nah, lalu dan itu kan nggak sehari kita langsung atau sekali dalam list kita kan bikin list juga, Pak, list priority atau apa namanya, leads lah, leads investornya gitu, Pak, ya. Kita kan bikin itu juga, siapa yang mau kita approach, kita juga mesti research kan, Pak. Apakah venture capital ini punya portfolio yang bertabrakan sama kita, conflicting sama kita? Karena kalau mereka udah pernah invest di startup yang mirip sama kita, most likely mereka nggak akan invest di perusahaan yang sama atau sektor yang sama gitu kan. Kecuali mungkin sektornya fintech atau apa yang mungkin masih bisa untuk conflicting, nggak ada masalah. Tapi kalau di sektor kayak kita di F&B mungkin less likely ya mereka akan invest di tempat yang sama. Jadi jangan sampai kita ketemu investor yang sudah invest di perusahaan mirip sama kita, cuma buat pas ketemu cuma buat korek-korek data, informasi terkait kita, gitu, Mbak. Nah, kita kan juga mesti aware sama itu. Lalu research lainnya adalah apakah investor ini atau venture capital perusahaan apa model Ventura ini salah satu sektor yang mereka incar adalah sektor yang kita mainkan, gitu, Pak. Industri yang kita mainkan. Kalau enggak ya ngapain? Misalnya kan sekarang banyak venture capital yang fokusnya impact fund misalnya, atau mereka green fund yang mungkin ke agriculture atau segala macam. Kita ke sana juga mau ngapain? Buang waktu mereka, buang waktu kita juga gitu kan. Nah, dan itu kan informasinya bukan informasi yang secara gampang kita bisa dapat gitu kan. Kita kan ngobrol sana sini, dapat insights dari si A, dari si B, si C. Nah, itulah yang kenapa saya bilang fundraising itu is a full-time job. Oke. Menarik ya, Pak. Belum lagi ketika ada investor yang tertarik, mereka kan akan proses due diligence, mereka akan butuh data-data kita segala macam. Prosesnya mungkin bisa makan berbulan-bulan. Oke, nice. Mungkin itu sih ya. Oke, teman-teman, ini satu proses yang teman-teman saya yakin dan percaya nggak bakal diceritain, guys, ya. Kalau Anda cari di luar, ini saking Pak Denis langsung cerita ini apa namanya, bahasa saya itu adalah ini loh pahitnya, ya. Jadi teman-teman jangan rasain yang enaknya doang gitu ya, dapat funding 5 miliar, 50 miliar, ataupun yang besar-besar ratusan miliar, tapi you get it so hard gitu ya. Butuh proses ya. Dan menarik sih, ceritanya Pak Denis menarik sekali. Pak, penasaran juga Pak, kalau sempat cerita bahwa Bapak kan nggak ketuk pintu gitu ya, and then you build the relation. Terus gimana Pak, kalau Anda nggak ketuk pintu, Anda ketemu sama pihak ketiga, waktu Anda ketemu, Anda masa nggak ngobrol juga, aku butuh dana gitu, atau apa yang Anda lakukan? Ya, kebetulan kalau kita saat ini sih masih baru 2 round, Pak, baru pre-seed dan seed round sebenarnya. Oke. Jadi sekarang lagi mau menuju ke pre-series A, lagi proses. Pre-seed itu sedikit lucu, saya buka aja ini ceritanya. Jadi pre-seed investment itu cukup lucu, di mana ada seseorang nelpon kita, justru mereka nyari kita gitu, ibaratnya nelpon kita sebenarnya untuk nawarin properti bos, yang sebenarnya bosnya itu invest di banyak properti. Terus dia butuh lagi nyari tenan yang mau isi atau sewa di properti mereka gitu. Jadi waktu itu mereka telepon kita, kebetulan nomor telepon tercantum itu nomor telepon saya langsung. Jadi kita coba ngajak ketemu waktu itu, Pak, akhirnya. Oke, kita ngobrol dulu aja gitu kan. Nah, si orang ini undang bosnya. Bosnya datang ke tempat kita ceritain tentang bisnis kita. Ternyata malah adiknya si bosnya itu, kebetulan mereka kakak adik partneran banget. Adiknya si bos itu temen gereja lamanya partner saya si Charles. Nah, jadi itu
ada hubungan yang sudah terjadi lama gitu, karena satu organisasi di gereja segala macam. Jadi si investor tahu kapasitas partner saya seperti apa, gitu Pak. Nah, disitulah ada trust yang sudah terbangun, betul nggak? Benar. Bisnis based on trust itu udah paling enak, karena ya kita bisa apa adanya, bisa saling jujur gitu kan, maksudnya, dan bisa long term juga gitu Pak. Jadi nggak ada hidden agenda atau apapun, karena track record kita juga bersih lah ibaratnya gitu kan. Nah, lalu itu yang pertama. Ujung-ujungnya malah si investor ini menawarkan untuk berinvestasi di perusahaan kami, gitu Pak. Padahal tadinya mereka nawarin properti untuk kita sewa. Nice. Malah mereka kasih dulu untuk berinvestasi di tempat kita. Jadi itu lucu kan, itu menarik. Story yang saya nggak pernah bisa lupa, itu Tuhan kasih luar biasa. Dan mereka sayang banget sama kita. Nah, lalu di seed round itu justru kita lagi ngobrol. Seed round itu jujur itu perjuangan termasuk yang terberat waktu itu, karena kita titiknya masih baru sedikit waktu itu. Kita baru dari 1 titik baru mau menuju ke 6 titik kalau nggak salah gitu ya. Jadi kita cukup lama, 6 bulan itu kita baru satu cabang doang, satu titik, karena kita mau benerin dulu fundamentalnya, karena kita nggak mau ngecap bullshit lah. Kita mau secara fundamental juga harus kuat gitu. Nah, jadi pada saat itu cukup berat, karena saya udah ngobrol sama 70 venture capital. 70 Pak. Venture capital, Pak. Wow, keren. 70 lebih. Betul. Keren. 70 dan semuanya pas, semuanya nolak. 70, keren. Oke, nice. 70 semuanya nolak. Tiba-tiba ada teman lama saya, mentor saya juga, John Rashid, beliau foundernya Sociola. Yes. Nah, karena dulu sebelumnya startup saya kan bergerak di bidang kecantikan, dulu juga banyak konsultasi sama John. Nah, waktu itu John ingat saya, kebetulan ya thanks to John ingat saya bahwa saya lagi bangun sebuah bisnis F&B. Gitu. Nah, jadi John waktu itu kenalin kita ke salah satu investor kenalannya dia. Jadi John yang bantu kita untuk jembatanin hubungan kita sama investor kita ya. Nah, jadi si investor ini ada yang terbaru gitu ya, akhirnya memutuskan untuk berinvestasi di kita setelah prosesnya cukup tentunya panjang ya Pak. Kita ada proses due diligence-nya dan lain-lain gitu ya, prosesnya cukup panjang. Dan itu sulitnya adalah di tengah pandemi, kita nggak bisa ketemu langsung. Jadi semua by online. Jadi tantangannya ada di situ. Tapi puji Tuhan itu close. Lalu diikutin bareng sama 2 angel investor lainnya yang bergabung di seed round itu juga. Yang satu saya kenal dari 2016, salah satu mentor saya juga di startup sebelumnya, salah satu managing partner di sebuah venture capital. Yang satu lagi yang tadi saya cerita, bekas dosen saya Pak dulu. Bekas dosen saya kebetulan direktur bank, direktur bank besar lah di Indonesia. Nah, tapi dia kan kenal saya dulu mahasiswa, ya kan? Tapi kita memang jalin hubungan panjang. Saya inget banget, saya kenapa saya inget banget sama beliau, karena kita jalin hubungan juga panjang. Kita selalu keep in touch, tapi walaupun jaraknya cukup jauh-jauh gitu, bisa 2-3 tahun gitu baru keep in touch lagi. Tapi saya inget banget waktu itu pas zaman kuliah, Bapak dosen ini saya nggak bisa sebut nama ya, maaf ya Pak. Siap. Nah, Pak dosen ini yang jadi investor kita ini, beliau pernah kasih saya buku Dale Carnegie, How to Win Friends and Influence People. Yang warna hijau itu ya? Pada saat hari Natal. Nice. Waktu itu dia inget karena gara pas di kelas setelah kelas, saya juga lupa, malah dia yang lebih inget Pak kejadiannya. Saya diceritain balik sama beliau. Waktu itu setelah kelasnya beliau itu saya ingat, saya tuh dulu tukang bolos kuliah. Karena kan kerja Pak, kerja sampai malam. Terus saya juga dulu pas kuliah itu jurnalis media sepak bola. Jadi live report pertandingan tuh harus sampai subuh pertandingan bola. Nice. Nah, kelasnya beliau itu selalu jam 7 pagi, tapi kelasnya beliau satu-satunya kelas yang saya nggak pernah bolos jam 7 pagi. Karena saya saking excited gitu sama dosen tersebut gitu.
sama beliau. Nah, setelah kelasnya beliau tuh saya sempat waktu itu lagi nyari buku Dale Carnegie. Tapi di toko buku tuh lagi pada habis semua di Bandung, nggak ada. Saya nanya, Pak, Bapak punya buku Dale Carnegie nggak yang ini, yang How to Influence and Influence People? Dia bilang, oh saya nggak ada. Nanti coba saya kalau ke toko buku, kalau ketemu saya beliin ya, gitu. Saya nggak expect dibeliin beneran Pak sama beliau. Pas hari Natal, buku itu tiba-tiba dikirim ke rumah saya yang di Jakarta. Oke. Saya benar-benar bersyukur banget. Nah, akhirnya ya jalin hubungan panjang sampai akhirnya beliau, saya nggak cerita tentang bisnis saya, tiba-tiba beliau yang menawarkan untuk mau berinvestasi di tempat saya gitu. Saya cuma tanya simple, pertanyaan saya simple ke dua orang ini, ke yang tadi, yang salah satu mentor saya sama Pak dosen ini. Kenapa you mau invest ke kita gitu? Karena simply dia ngomong cuma satu, Pak. Because of you. Because of we believe in you. That's it. Dan itu lebih berharga buat saya ketimbang jumlah dana berapapun yang diinvestasikan ke saya. Karena itu bukti dari sebuah integritas yang saya bangun. Nice story, Pak. Saya sampai merinding dengarnya, Pak. Oke. Waduh. Pak, kalau dipikir-pikir, jadi Bapak cerita tadi kan Bapak puter gitu ya, cari investor sampai ke 70 investor, dan saya bisa ngerasain Pak European ya, bahwa ketika sudah presentasi ke 70 investor itu kan rasa di antara gagal dan berhasil itu kan sudah tipis, Pak, gitu ya. Ini mau nyerah atau mau terus itu kan tipis tuh pasti ya. And then itu 1 bulan lagi kalau saya nggak dapat, kita udah nggak punya bensin. Oke, nice. Dan akhirnya dapat gitu ya, Pak. Keren. Iya. Keren. Tuhan kasih benar-benar waktunya selalu pas tepat. Iya. Luar biasa. Iya. Pernah nggak, Pak, flashback, Pak? Ketika you sudah dapat investor ya, ini sudah dapat investor, and then investornya juga teman-temannya Pak Dennis semua gitu ya. Pernah nggak kepikir, kenapa sih gua dulu nggak cari aja dari teman-teman yang gua tawarin gitu, daripada gua harus putar-putar kayak investor tuh, angel investor atau venture capital 10 gitu. Ya. Tadi maksudnya gini, Bapak kan akhirnya kan juga dapat investor kan rata-rata kan teman, ya, orang yang sudah Bapak bangun sekian lama. Apa dulu nggak pernah kepikiran, Pak? Maksudnya daripada Bapak cari dari venture capital yang 70 orang dan itu 70 perusahaan, dan itu harus mulai dari presentation, kenalan, ngulangin lagi sampai ditolak panjang gitu ya. Kenapa Pak nggak kepikiran? Maksudnya pernah nggak kepikiran? Kenapa nggak kepikiran? Saya nawarin aja teman gitu. Apa Pak yang terjadi gitu, Pak? Oke. Temen, Pak, ya. Kalau temen tuh plus minus sih, Pak. Ini jadi flashback lagi. Kebetulan kalau yang investor-investor yang baru ini mungkin lebih bukan teman lah, mereka mentor saya lah. Jadi yang tahu dan kenal saya dari dulu seperti apa mungkin. Tapi kalau saya flashback ke zaman pertama kali saya bangun startup, awal-awal lah, beberapa startup yang pertama lah. Sebenarnya kita bicara waktu itu saya masih di bangku kuliah lah, di Unpar. Cari temen yang punya duit banyak banget di Unpar. Tapi cari yang punya fighting spirit yang sama itu yang susah, Pak. Saya ingat banget partner saya yang tadi saya cerita 12 tahun belakangan ini barengan, dari 2010 sampai sampai sekarang lah ya, kita masih ada project bareng juga di luar sana. Namanya Pradana Diaksa. Pradana ini dulu juga sama susahnya sama saya, Pak. Dulu kita makan Indomie itu pinjem-pinjeman. Siapa yang lagi ada duit? Mantap, Pak. Itu perjuangan luar biasa, Pak. Siapa yang lagi ada duit aja dulu. Saya ingat startup pertama saya sama dia tuh kita bikin namanya Lapak Diskon. Jadi waktu itu kita di Bandung itu mau bikin aplikasi untuk penyedia informasi diskon-diskon di restoran, factory outlet atau apapun lah. Jadi kayak Groupon. Groupon, oke. Kayak living social untuk Groupon. Nah,
waktu itu ya kita naik motor berdua. Waktu itu saya nggak bisa naik motor Pak, jadi dia yang selalu boncengin saya kemana. Ya, kita nyisir satu Bandung kemanapun kita jabanin deh. Kita ketemu sama pemilik tokonya segala macam, minta kita untuk kita bantu mereka untuk terbitin voucher dan yang lain gitu Pak. Nah cuma turns out gagal karena waktu itu mungkin kesalahannya kita sulit untuk cari mentor pada saat itu kan. Saat itu bahkan orang tuh belum sebut istilah startup. Orang taunya bisnis online, bisnis digital zaman dulu Pak ya. Nah jadi masih jauh lah dari ekosistem yang sekarang sudah terbangun di dunia startup. Jadi iya balik lagi cari teman yang punya duit banyak, cuman yang fighting spiritnya sama susah. Jadi saya cuma ketemu sama si Pradana ini doang. Nah itu mungkin yang karena buat saya bekalnya modal saya bukan duit, modal untuk ini bukan duit, tapi partner. The right partner, bukan the rich partner, bukan the super partner, gitu, tapi the right partner. Oke, nice. Teman-teman pasti belajar satu wisdom ya guys, bahwa banyak orang di luar sana saya kalau ketemu investor yang sudah mau dealing sama Anda gitu ya, mungkin Anda sudah kayak orang itu sudah kehausan atau kelaparan gitu ya. Oke, udah mau dealing gitu ya, daripada nggak ada yang dealing gitu ya. Dan ini teman-teman belajar satu wisdom bahwa ketika mencari investor gitu ya, teman-teman harus cari the right investor and the right partner. Dan ini wisdom yang teman-teman perlu asah, karena nggak bisa Anda hanya cari orang yang mau, tapi cari orang yang mau, mampu, dan itu adalah orang-orang yang tepat untuk Anda. Dan itu butuh wisdom guys, seperti yang diomongin oleh Pak Denis ya. Nah ini satu story, satu insight yang menarik nih saya ya. Nah sekarang pengen dengar nih dari Pak Denis gitu ya, mungkin the right partner atau the right person. Apa sih Pak kriterianya menurut Anda Pak? Mau susah bareng Pak, kan kalau janji nikah tuh apa Pak? Sorry Pak, saya sudah lupa. Nikah kapan nih Pak? Kok balik udah lupa? 2017 pernah Pak. Wah, ini gawat nih. Ini semoga istrinya nggak lihat nih Pak ya. Bercanda. Di janji nikah tuh seingat saya pokoknya intinya aja ya. Intinya sehidup semati gitu ya, sehidup semati menyayangi. Sehidup semati di saat senang maupun sedih, di saat sehat maupun sakit. Yes, gitu, menyayangi dan kawan-kawan. Itu sama persis. Menurut saya sih sama persis. Sama persis. Cari partner kalau cari partner yang maunya pas seneng bareng mah banyak Pak. Semua mau seneng bareng. Tapi pas lagi susah mungkin ditinggalin semua gitu. Yes. Nah, cuman contohnya Pradana nggak pernah tinggalin saya pada saat saya sakit, pada saat saya susah gitu. Istri saya juga begitu. Sama-sama 12 tahun kan, gitu kan. Jadi si Pradana tuh udah kayak istri ketiga saya lah. Gitu. Bukan istri ketiga, sorry, istri kedua. Oke. Nice. Nah, sekarang saya punya 2 istri lagi. Gitu ya Pak. Iya, ada Charles, ada Putra, Pak. Nah, itu istri ketiga dan keempat saya itu. Itu untung istrinya nggak marah, Pak ya. Istrinya udah 4 ya. Istri nggak marah. Itu istri yang beneran, Pak. Oke, jadi itu ya. Susah senang ditanggung bersama ya, Pak ya. Itu yang Bapak cari di sana ya. Oke, nice. Oke, Pak, pengen denger nih, Pak. Mungkin teman-teman juga nggak semua tahu gitu ya, Pak ya. Mungkin boleh you describe Pak, apa sih Pak food story yang lagi dibangun oleh Bapak? Coba teman-teman juga ngerti nih kondisinya. Food story itu apa sih yang Oke, Food Story Group ini adalah sebuah F&B brand aggregator. Jadi kami berinvestasi dan mengakuisisi brand-brand F&B yang potensial di Indonesia. Lalu kita consolidate semua bisnis functions-nya dari mulai HR, marketing, social media, branding, operations, supply chain dan lain-lainnya, accounting, finance dan lain-lain. Lalu kita bantu brand tersebut untuk accelerate, untuk growth, gitu ya. Karena mungkin the main reason kita bikin Food Story Group itu adalah karena kita ngobrol sama banyak F&B owner, Pak. Mungkin kita udah ngobrol sama ratusan F&B owner. Dimana kalau kita lihat di GrabFood, GoFood, ShopeeFood, kan pasti semua orang pesan makanan sekarang online, Pak ya.
Kalau kita lihat di top 10, top 20, top 50 of the list, itu rata-rata banyak brand-brand internasional, banyak brand-brand besar, banyak grup-grup besar, Pak. Sekalipun grup yang lokal tapi grup-grup besar gitu, Pak. Tapi apa kabar nih teman-teman yang ada di sela-sela list tersebut? Itu banyak yang independent brands. Kita sebutnya independent brand karena yang dibangun oleh Superman lah kita sebutnya. Nah, mungkin brand tersebut masih baru 3-5 cabang atau bahkan baru 2-3 cabang yang punya masih handle sendiri semua, 1 orang 2 orang single fighter. Nah, kita ngobrol sama mereka, kita dengerin passionnya mereka, Pak, kita dengerin mimpinya mereka untuk bangun brandnya secara besar, tapi at the same time kita juga dengerin struggle mereka, Pak. Kita dengerin sakitnya mereka gitu, keluhan-keluhan mereka gitu. Nah, di mana di satu titik yang sama mereka juga harus bersaing sama grup-grup besar tadi. Yang grup-grup besar itu udah punya resources yang memadai, mereka punya capital yang besar, mereka punya experts di seluruh lini timnya gitu, Pak. Tapi apa kabar teman-teman kita yang Superman ini kan cuma sendiri ya kan? Nah, disitulah tujuan utama kita, itu alasan utama kita untuk bangun Food Story Group, karena kita mau jadi bagian dari story-nya mereka, karena kita mau jadi bagian dari journey-nya mereka, dimana pasti tentunya kita punya kriteria minimal untuk kita berinvestasi atau mengakuisisi sebuah brand untuk mitigasi resiko dari sisi kami. Jadi setelah itu ya kita gabung as a group untuk bersaing yuk sama-sama. Kita jadi grup versus grup, udah bukan lagi grup versus independent brands, Pak. Nah, karena kita tahu potensi mereka, tapi mereka mungkin banyak yang lack of capital, mereka nggak tahu dapat akses capital dari mana. Kadang-kadang mereka secara operations bagus, secara marketing mungkin kurang. Kadang-kadang ada yang bagus secara marketing salesnya, tapi secara operations mungkin masih berantakan, ada yang bisa dibenahin. Atau mereka kadang-kadang secara supply chain mereka misalnya masih ambil bahan baku daging ayam misalnya dari pasar, ya harganya mungkin tinggi gitu ya. Tapi kita as a group kita bisa bantu mereka untuk lower down the cost dengan pakai jaringan pasokan dari kami gitu, Pak. Jadi itu yang value proposition yang juga kita bisa kasih ke brands gitu ya, F&B brands untuk mencapai profitabilitas yang lebih make sense. Karena kalau enggak kasihan mereka berjuang sendiri. Jadi yang tadinya mungkin rekrut pegawai masih sendiri, secara fungsi HR sekarang udah pakai holding company kita. Jadi itu mimpinya kita jadi sebuah house of brands di mana kita bisa bantu para F&B brand owner yang punya kapabilitas untuk bergabung sama kami. Yuk kita perang sama-sama. Nice. Gitu, Pak. Itu berarti kalau saya nangkep ibaratnya kalau orang dia punya bisnis ngomong nastan, makanan F&B 2 cabang, 3 cabang yang baru newbie lah, Pak, ya masih baru banget gitu. And then mereka butuh support and you can give the capital ya, kita ceritain bahwa invest juga ke sana. And then sampai seluruh operational or finance itu dari Food Story Group yang tanganin, atau Bapak assign tim untuk ke sana untuk kayak sebagai coach or mentor, atau seperti apa, Pak, prosesnya? Oke, sistemnya sebenarnya berdampingan, Pak. Jadi kita build support system, build ekosistem yang mereka butuhin. Cuma tentunya setiap brand founders kan punya kekuatan yang berbeda-beda dan punya kelemahan yang berbeda-beda. Kita isi di kelemahan mereka, Pak. Jadi ada yang jago di produk, mungkin misalnya dia sekolah culinary memang seorang chef dulu mungkin, tapi dia lemah secara operation system, SOP, mereka lemah di marketing segala macam, ya kita fulfill di bagian yang lemahnya mereka. Cuma mereka tetap ya bedanya kita adalah kita tidak acquire 100%, kita at least 51% yang kita acquire, dan kita walaupun kita majority, brand founder tetap kita kasih wewenang untuk pengambilan keputusan akhir. Karena kita percaya bahwa brand itu tetap butuh soul. Yes. Tanpa soul-nya tersebut, tanpa mereka ada di pilot seat gitu ibaratnya,
kayaknya itu cuma jadi komoditi doang gitu sebenarnya. Oke, nice. Ini buat teman-teman salah satu opportunity ya guys. Ya, kalau teman-teman niatin acara ini sampai akhir ya, apalagi sampai ke menit yang sekarang ya, 50 menit yang 53 menit ya. Teman-teman bisa tahu nih bahwa ini salah satu peluang guys buat teman-teman ya yang pusing ya, dan teman-teman bisa tanya gitu ya kalau teman-teman pengen tahu gitu ya. Mungkin boleh ya Pak kalau misalnya follow akunnya Pak Denis ya, atau mungkin food story teman-teman ya, dan welcome to tanya gitu ya, to S ya, siapa tahu bisa join ke food story group, and then timbang Anda standing alone ya, Anda bisa sebagai grup, and then Anda bisa fighting bareng-bareng gitu ya. Nah, pengen tanya lebih lanjut juga Pak. Ada kabar menarik lagi. Nah, ada kabar menarik lagi. Siap. Kami saat ini kan sudah berinvestasi dan mengakuisisi di total 8 brand hingga saat ini. Boleh sebut nama mungkin Pak, kalau boleh diizinkan Pak, kalau konfidensial mungkin. Oh, boleh. Kita ada brand yang pertama adalah Chicken Pao, itu Asian style crispy chicken. Lalu yang kedua kita punya bulgogi, Korean style beef bowl gitu. Lalu yang ketiga kita punya lahap chicken, ini cukup unik, Arabian fried chicken, jadi ibaratnya KFC tapi versi Arab pakai nasi biryani. Wah, itu seru. Nice. Lahap chicken. Lalu yang keempat kita juga punya Garam. Garam ini sebuah brand yang mungkin udah populer. Pertama kali didirikan oleh Master Chef, juri Master Chef, Chef Arnold. Dan Kaisang anaknya Pak Presiden. Lalu kita juga punya Gembul Barbecue, all you can eat restoran. Lalu kita punya Aidon ini Japanese udon, tapi on the go gitu ya. Jadi biasanya kan makan udon tuh harus di restoran, tapi kalau ini makan udon bisa dibawa ke rumah. Nah, bisa dipanggil ke rumah. Lalu kita juga punya soto legenda. Itu joint venture kita dengan Soto Ludi dari tahun 1960. Luar biasa. 3 generasi. Luar biasa. Nah, lalu setelah itu ada lagi apa yang saya ketinggalan? Kayaknya udah cukup ya. Udah. Oh, ada Rames Kita. Nah, Rames Kita menarik. Rames Kita ini foundernya adalah artis terkenal namanya NZ Story sama Jessica Mila. Di mana misinya mereka ini adalah misi sosial. Jadi brand ini nggak kita jual secara komersial, tapi ada unsur sosialnya yang lebih tinggi. Di mana kita biasanya bagi-bagi makanan Rames Kita ini untuk orang-orang yang berkekurangan, yayasan, asuhan dan yang lain gitu, atau orang-orang di jalanan lah ibaratnya. Apalagi pas kemarin COVID itu justru dicanangkannya pada saat masa pandemi. Nah, yang menarik adalah terlepas dari Rames Kita dan bulgogi, jadi ada Rames Kita dan Gembul Barbecue, kita punya 6 brand yang kita gabungkan di satu atap, Pak. Nah, di satu atap satu kitchen, dan menariknya kita baru buka kemitraan. Jadi kemitraan ini autopilot, kita dari tim kami yang operate, dan sekali berinvestasi di sebuah kemitraan kita, itu langsung dapat 6 brand, yang berarti source of income-nya, sumber pemasukannya, sumber pendapatannya dapat dari 6 brand. Keren. Tapi cost-nya, expenses-nya itu cuma dari satu, Pak, dari satu kitchen. Yang tadinya biasanya ambil kemitraan satu brand, cost-nya ya satu gitu ya. Nah, tapi ini 6 in 1 gitu jadinya. Oke. Jadi investasinya lebih ke kitchen-nya Pak ya, atau ke cloud kitchen-nya gitu, atau gimana tuh? Betul, jadi lebih ke outlet-nya ya Pak ya, outlet-nya. Jadi outlet-nya itu berisi 6 brand gitu, jadi dioperasikan. Oke, nice. Ini menarik ya guys, karena biasanya Anda kalau investasi cuma satu orang gitu ya, satu outlet, ini bisa Anda dapat 6 gitu ya, dan ini satu hal yang menarik guys ya. Boleh tahu nggak Pak, gitu kira-kira mereka harus invest berapa sih Pak, kalau teman-teman misalnya pengen investasi gitu? Boleh banget. Kita kickstart awal, kita buka harga sangat affordable di 60 juta untuk franchise fee-nya. Untuk 3 tahun durasinya. Dan itu dapat 6 brand langsung ya Pak ya? 6 brand. Dan yang menarik adalah brand-brand tersebut
itu brand yang kita sudah akuisisi dulu. Oh. Jadi kita sudah berinvestasi miliaran di brand tersebut, Pak. Oke. Jadi kita sama-sama nih, gitu ya, jadi sama-sama. Nah, tapi yang menarik adalah kita bawa peluang ini untuk supaya teman-teman bisa nikmatin 6 brand tersebut di dalam satu atap untuk berbisnis gitu ya. Nah, Oke. Ini mungkin yang unik, yang belum pernah ada ya sebelumnya. Ini menarik, Pak. Menarik nih. Saya langsung dengerin ini langsung, wow, keren nih ya. Karena biasanya satu-satu, Pak. Kalau invest itu kan satu-satu. Kebetulan kan saya juga ada invest di F&B gitu ya. Dan sepengetahuan saya memang kondisinya kan satu brand ya satu kali invest. Tapi ini menarik ya. Satu kali invest langsung di 6 brand. Dan itu Bapak semua yang operate kan. Oke, nice. Betul. Kalau saya boleh info sedikit, salah satu brand yang kita sudah akuisisi yaitu Garam tadi. Garam itu kalau buka satu garam garamnya satu garam aja di satu outlet, itu biaya investasinya bisa 130 sampai 150 juta. Agree. Tapi di kami jadiin satu malah lebih murah jadi 60 juta. Yes. Ini berarti konsepnya kayak crowdfunding juga gitu Pak ya. Berarti kan investasinya bisa bersama-sama gitu di sana gitu ya. Kalau bersama-sama boleh juga, tapi biasanya sih kita prefer yang perorangan kali. Perorangan ya. Di satu tempat satu mitra lah gitu. Oke. Ini jujur li ya teman-teman ya. Kalau saya sih langsung kepingin janjian sama Bapak ini ketemuan. Pas saya ke Jakarta kepingin ketemuan nih. Bulan depan saya ke Jakarta Pak. Nanti saya kontak Bapak ya. Kita ngobrol-ngobrolan. Teman-teman kalau pengen tahu tanya langsung sama Pak Denis ya. Teman-teman langsung follow tuh IG-nya ya. Jadi nggak pakai lama teman-teman yang nanti nonton kapanpun, yang hari ini nonton di IG Live ya, atau nanti yang nonton pas di YouTube yang kita akan posting di YouTube, atau teman-teman yang dengerin di podcast ya, nanti teman-teman langsung aja cari ya Denis Chandra ya, teman-teman langsung follow ya, tanya tuh sama beliau gimana ya, dan yakin dan percaya satu peluang ini yang memang nggak gampang teman-teman dapat ya, karena saya yakin dan percaya bisnis itu bukan hanya sekedar Anda do the business atau run the business, tapi percayalah bahwa bisnis itu adalah sebuah opportunity, dan opportunity didapatkan karena Anda diberkatin. Seperti yang Pak ceritakan tadi, bahwa beliau diberkatin waktu masa susah malah diberkatin. Nah ini keren ya, gitu guys. Oke. Nggak terasa Pak, tadi sudah 1 jam kita ngobrol ya. Tapi very interesting Pak, very interesting ya. Kalau saya ini soalnya kalau waktu ngobrol gini senang tanya Pak, tapi saya yakin dan percaya kalau saya tanya itu nggak akan ada habisnya. Lebih baik waktu kita ngobrol, waktu kita ketemu saya akan tanya lagi ya. Tapi anyway teman-teman, hopefully teman-teman dapat insight ya. Wisdom ya. Dan saya pun sebagai moderator, sebagai host juga, saya pun juga belajar dari seorang Pak Denis Chandra ya, dan yakin dan percaya juga teman-teman belajar ya. Mungkin teman-teman kalau merasa hari diberkatin, kasih jempol ya, kasih love, kasih fire gitu ya, biar teman-teman, biar Pak Denis juga tahu bahwa teman-teman diberkatin, dan apa yang dia sharingkan bisa dibagikan sama teman-teman, didapatkan oleh teman-teman, dan bisa menjadi salah satu apa ya, bahasanya insight atau rules gitu, atau apa ya, mungkin something patokan ya untuk Anda bisa berkarya nanti di food Anda, bisnis Anda, F&B Anda, ataupun many things. Mungkin Anda punya bisnis yang lain ya, gitu. Mungkin Pak Denis saya pengen tanya di terakhir gitu Pak ya. Mestinya kalau mau tanya ini banyak Pak, pengen ngulik-ngulik lagi gitu ya yang lain, tapi saya khawatir waktunya juga Bapak tersita cukup banyak, karena nanti kan juga ada keluarga yang harus diperhatikan gitu ya, takutnya saya juga marah. Nah, satu pertanyaan terakhir Pak dari saya Pak, apa sih Pak kalau dari Bapak hal yang pengen Bapak sampaikan gitu ya, apa sih hal yang pengen Bapak tekankan kepada teman-teman gitu ya, sebagai pejuang gitu ya, sebagai orang yang juga mau berkarya, sebagai orang yang lagi berjuang dari awal terhadap bisnisnya ataupun apapun yang mereka lakukan. Silakan Pak Denis. Moto saya selalu sama Pak dari dulu, buat diri saya sendiri ya. Prinsip yang saya pegang tuh, where there is a will, there is a way. Sebenarnya. Jadi
kalau kita punya kemauan pasti selalu ada jalan gitu. Jadi kita nggak pernah tahu apakah 3 langkah lagi kita akan sukses. Kadang kita sebenarnya udah 3 langkah lagi, tapi di langkah kedua kita mungkin udah stop gitu Pak. Nah, saya mungkin berpegang sama itu, where there is a will, there is a way. Saya maju terus aja Pak. Mungkin namanya hidup nggak mungkin nggak ada masalah Pak. Kalau nggak ada masalah berarti udah mati Pak kita. Yes, agree. Ya. Jadi jalannya terus dan tentunya terus bersyukur Pak. Itu mungkin yang jadi hidup kita juga lebih tenang kali Pak. Karena kalau kita ngejar angka terus nggak akan ada habisnya, namanya manusia Pak. Wajar sekali. Tapi mungkin kita tahu di mana goal kita, tujuan kita dan apa namanya misi yang kita mau jalankan gitu Pak. Mungkin itu yang jadi drive saya bangun tiap hari itu ada drive-nya, ada apa namanya, ada api gitu Pak di dalam diri setiap kali bangun gitu. Karena bangun tidur tuh bukan kayak oh udah Senin lagi, oh udah Selasa lagi gitu. Ada semangat gitu jadi Pak ya. Jadi tahu ya Pak ya, hari ini kita mau ngapain bukan karena kita dituntut, tapi karena kita memang mau melakukan gitu Pak. Nice. Oke, nice insight ya guys dari Pak Denis ya. Semoga teman-teman diberkatin. Oke, thank you so much Pak Denis buat insight-nya malam ini ya. Nanti bulan depan saya ke Jakarta, saya akan kontak Bapak ya, kita berkabar. Siapa tahu kalau jodoh kita makan bareng, kita ngobrol-ngobrol lah ya. Siapa tahu bisa ada something yang kita bisa lakukan ya, minimal bisa lebih kenal Pak Denis. Saya nggak hanya lewat online ya, bisa ketemu lah besok di Jakarta. Siapin perut ya Pak. Siap Pak, siap. Oke, thank you so much Pak Denis buat hari ini. Thank you so much insight-nya. Semoga selalu diberkati Pak, salam buat keluarga dan selalu berkarya luar biasa ya. Thank you so much Pak. Thank you, bye bye. Thank you teman-teman semua, bye bye.